Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mengerjakan RMK chapter 11 tentang depreciation, impairments, dan depletion. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Adila Intan Dwi Oktaviani dengan MPM akhir 297. Kemudian yang kedua adalah Muhammad Rafi Rahmadani dengan MPM akhir 101. Kemudian ada Ananda Rizka Aidilia dengan MPM akhir 278, dan ada Faradila Fata Davina dengan MPM akhir 280, dan ada Kevin Naufal Walyuno dengan MPM akhir 263. Baik, pada slide pertama ini saya akan menjelaskan mengenai penyusutan atau depresiasi. Depresiasi adalah proses akuntansi untuk mengalokasikan biaya perolehan aset tetap menjadi beban secara bertahap selama umur manfaat aset tersebut digunakan perusahaan. Jadi, perusahaan ini tuh tidak langsung mengakui seluruh biaya aset sebagai beban pada saat dibeli, tetapi dibagi selama periode penggunaannya. Contohnya itu seperti kendaraan, mesin, komputer, ataupun gedung. Nah, aset-aset tersebut itu akan mengalami penurunan nilai karena dipakai secara terus-menerus, dan juga kadang mengalami kerusakan fisik, perkembangan teknologi, ataupun faktor ekonomi. Tujuan utama depresiasi adalah agar laporan keuangan lebih akurat. Dengan adanya penyusutan, perusahaan itu bisa mencocokkan biaya penggunaan aset dengan pendapatan yang dihasilkan pada periode yang sama. Prinsip ini disebut matching principle dalam akuntansi. Ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi perhitungan depresiasi. Yang pertama adalah harga perolehan aset, yang kedua adalah nilai sisa atau residual value, yang ketiga adalah umur manfaat, dan yang terakhir adalah metode penyusutan yang digunakan. Salah satu metode yang paling umum dipakai adalah metode garis lurus atau straight line method, karena perhitungannya itu sederhana dan menghasilkan beban penyusutan yang sama setiap tahunnya. Nah, rumus metode garis lurus yaitu harga perolehan dikurangi nilai sisa, kemudian dibagi umur manfaat aset. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan contoh sederhana perhitungan penyusutan menggunakan metode garis lurus. Misalnya, sebuah perusahaan itu membeli komputer seharga Rp 12 juta. Perusahaan memperkirakan bahwa komputer tersebut memiliki nilai sisa sebesar 2 juta setelah selesai digunakan, dan umur manfaatnya diperkirakan selama 5 tahun. Nah, untuk menghitung beban penyusutan per tahun, pertama kita harus mencari dasar depresiasinya terlebih dahulu, yaitu harga perolehan dikurangi nilai sisa. Berarti 12 juta dikurangi 2 juta, hasilnya adalah 10 juta. Kemudian angka tersebut dibagi dengan umur manfaat selama 5 tahun. Hasil akhirnya adalah 2 juta per tahun. Artinya, setiap tahun perusahaan akan mengakui beban penyusutan sebesar 2 juta di laporan laba rugi sampai umur manfaat komputer tersebut habis. Selain itu, perusahaan juga mencatat akumulasi penyusutan pada laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, akumulasi penyusutan ini menunjukkan total penyusutan yang sudah terjadi sejak aset digunakan. Jurnal yang dibuat setiap tahun adalah duit beban penyusutan sebesar 2 juta dan kredit akumulasi penyusutan sebesar 2 juta. Dengan metode ini, nilai buku aset akan terus berkurang setiap tahun hingga mendekati nilai sisanya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hal penting dalam depresiasi. Yang pertama adalah komponen dalam depresiasi, yaitu pada aset yang memiliki bagian pada umur manfaat berbeda, setiap komponen harus dihitung depresiasinya secara terpisah agar hasilnya lebih akurat. Contoh, mesin 8 tahun dan rangka mesin 20 tahun. Selanjutnya adalah komponen dari dalam depresiasi. Jika aset dibeli di tengah tahun, maka depresiasi dihitung sesuai lama pemakaian aset pada tahun tersebut, bukan sepenuhnya 1 tahun. Contohnya, dibeli bulan April, maka akan dihitung selama 9 bulan pemakaian. Selanjutnya itu ada depresiasi tak sama dengan pengeluaran kas, yang dimana depresiasi merupakan alokasi biaya aset selama umur manfaatnya. Depresiasi mengurangi laba tetapi tidak menyebabkan kas keluar kembali. Yang terakhir adalah revisi estimasi, yaitu jika umur manfaat atau nilai residu berubah, maka depresiasi periode berikutnya disesuaikan tanpa mengubah perhitungan metode sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang impairment. Jadi impairment sendiri ini adalah penurunan nilai aset tetap, karena nilai asetnya ini yang tercatat dalam laporan keuangan lebih besar dibanding nilai yang masih bisa diperoleh kembali dari aset itu. Maka penurunan ini biasanya bersifat permanen atau signifikan. Lalu yang kedua, apa penyebab terjadinya impairment ini? Jadi penyebab impairment ini karena adanya kerusakan aset yang akibat usia atau kecelakaan. Yang kedua, ada perkembangan teknologi baru yang membuat aset lama kurang efisien. Yang ketiga, penurunan permintaan pasar pada produk perusahaan. Dan 4, ada kondisi ekonomi yang memburuk sehingga aset ini tidak lagi menghasilkan manfaat seperti sebelumnya. Nah, tujuannya diuji impairment ini adalah
untuk dilakukan memastikan bahwa nilai aset dalam laporan keuangan ini masih sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi dengan itu, maka perusahaan ini tidak lagi perlu mencatat aset yang terlalu tinggi dari nilai apa yang sudah diperolehnya kembali. Nah, cara menentukan impairment sendiri, perusahaan ini membandingkan nilai yang tercatat aset di laporan keuangan dan nilai yang bisa dipulihkan kembali dari aset itu. Jika nilai tercatat terlalu besar, maka perusahaan ini harus mengakui ruginya impairment. Lalu ada pencatatan rugi impairment. Jadi kerugian impairment ini dicatat sebagai beban pada laporan laba rugi, pengurangan nilai aset pada neraca, yang akibatnya laba perusahaan ini bisa menurun karena adanya pengakuan rugi. Nah, lalu ada contoh impairment. Nah, di sini sebuah mesin awalnya ini bernilai 500 juta. Karena muncul teknologi baru, maka tersebut hanya dapat dijual atau menghasilkan manfaat sebesar 200 juta. Nah, maka dari selisih itu ada selisih 300 juta yang dimana itu dicatat sebagai kerugian impairment. Selanjutnya yaitu depletion atau depresi. Depletion adalah metode akuntansi yang digunakan untuk mengalokasikan biaya sumber daya alam seperti tambang, minyak, dan gas selama sumber daya tersebut dieksploitasi atau digunakan. Nah, perbedaannya dengan depresiasi adalah depresiasi digunakan untuk aset tetap seperti gedung atau mesin, sedangkan depletion digunakan untuk sumber daya alam yang jumlahnya akan habis seiring pemakaian. Cara menghitung depletion yaitu dengan membagi total biaya sumber daya dengan total cadangan yang tersedia. Pada contoh ini, total biaya tambang sebesar 1 juta euro dan total cadangan sebesar 100.000 ons, sehingga biaya depletion per ons adalah 10 euro. Jika pada tahun pertama perusahaan mengekstraksi 25.000 ons perak, maka depletion yang dicatat sebesar 250.000 euro. Jurnal yang dibuat adalah mendebit inventory dan mengkredit accumulated depletion sebesar 250.000 euro. Pada laporan posisi keuangan, nilai tambang awal sebesar 1 juta euro akan dikurangi accumulated depletion sebesar 250.000 euro, sehingga nilai buku tambang menjadi 750.000 euro. Nah, kesimpulannya, depletion membantu perusahaan mencatat penurunan nilai sumber daya alam secara sistematis sesuai jumlah sumber daya yang telah dieksploitasi. Materi selanjutnya yaitu revaluation atau revaluasi aset. Revaluation adalah proses penyesuaian nilai aset tetap perusahaan agar sesuai dengan nilai wajarnya saat ini di pasar. Revaluasi dilakukan karena nilai aset bisa berubah seiring waktu akibat inflasi, kondisi pasar, atau perkembangan ekonomi. Tujuan dari revaluation adalah yang pertama, menunjukkan nilai aset yang lebih realistis dalam laporan keuangan. Yang kedua, membantu perusahaan mengetahui kekayaan sebenarnya. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan kepercayaan investor dan pihak eksternal. Nah, dampak dari revaluation itu jika nilai aset naik, maka terjadi kenaikan nilai aset dan dicatat sebagai surplus revaluasi. Ketika aset turun, dicatat sebagai kerugian penurunan nilai. Contohnya, misalnya sebuah gedung awalnya dicatat sebesar 500 juta, tetapi setelah dinilai kembali, ternyata harga pasarnya menjadi 700 juta. Maka perusahaan melakukan revaluasi dan menaikkan nilai gedung tersebut menjadi 700 juta. Jadi kesimpulannya, revaluasi membantu perusahaan menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat dan sesuai dengan kondisi pasar saat ini.